Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT pada bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah ekologi. Mata kuliah ekologi merupakan mata kuliah wajib pada prodi pendidikan biologi yang harus diambil oleh mahasiswa pada semester 3. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar ekologi, interaksi antar organisme seperti komunitas, populasi, dan kemudian juga membahas analisis vegetasi, siklus biogeokimia, dan juga masalah-masalah lingkungan yang terjadi saat ini. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada prodi pendidikan biologi, yaitu mata kuliah ekologi. Mata kuliah ekologi merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa pendidikan biologi pada semester 3. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar ekologi, kemudian interaksi antar organisme, siklus biogeokimia, dan juga isu-isu lingkungan yang terjadi saat ini. Seluruh materi yang diberikan pada mata kuliah ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa dan memberikan kemampuan dalam memecahkan masalah lingkungan yang terjadi saat ini. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menguasai konsep dasar ekologi, menganalisis dinamika ekosistem, mengevaluasi struktur komunitas dan perubahan lingkungan, menerapkan teknik dasar ekologi, kemudian agar mahasiswa mampu menganalisis keanekaragaman hayati dan pada akhirnya mampu merancang solusi atas masalah-masalah lingkungan yang terjadi saat ini. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan pendekatan student centered learning, di mana mahasiswa menjadi subjek pembelajaran dalam mata kuliah ini. Untuk mendukung tercapainya capaian pembelajaran, saya juga menggunakan beberapa metode pembelajaran, diantaranya case method, project based learning, kemudian cooperative learning, diskusi klasikal, presentasi, dan juga diskusi kelompok. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, menganalisis data, bekerjasama dengan kelompok, dan juga mengambil keputusan berdasarkan data ilmiah. Demikian gambaran singkat pelaksanaan pembelajaran mata kuliah ekologi yang saya ampu. Selanjutnya akan ditampilkan salah satu cuplikan proses pembelajaran ekologi yang menunjukkan implementasi strategi pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta proses asesmen yang dilakukan selama kegiatan perkuliahan berlangsung. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah ekologi. Nah, hari ini kita ada di pertemuan kedua, yaitu aliran energi dan ekosistem. Sebelum Ci mulai hari ini, boleh dipimpin berdoa? Mungkin Elma? Mulai perkuliahan kita hari ini, alhamdulillah kita berdoa, kita bisa dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan-Mu yang masih berkat kita sampai saat ini. Di luar permohonan kami, Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur hari ini kami berdoa. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai ke materi, saya mau presentasi dulu. Ika Ayu, hadir Ci. Oke. Elma ada ya? Ada di sini. Fernanda, Ada di sini. Krisela, Hadirin Ci. oke, hadir semua ya. Di depan ada gambar, kelihatan? Ya. Oke, di situ adalah representasi dari savana ya. Nah, pertanyaannya, dari semua organisme yang ada di situ, siapakah yang paling bergantung kepada matahari? Tumbuhan dan rumput sih. Tumbuhan dan rumput. Oke, tumbuhan dan rumput. Kenapa? Kenapa tumbuhan dan rumput, Nathanael? Karena di situ kan terlihat ada dua perbedaan, yang satu
hewan dan tumbuhan. Nah, hewan kan dia bisa mencari makanan sendiri dengan memangsa hewan lain. Nah, tetapi kalau rumput dia harus mengandalkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Oke, jadi yang paling bergantung pada matahari menurut Nathanael adalah tumbuhan dan rumput. Ada pendapat yang lain yang mungkin tidak setuju dengan pendapat Nathanael? Setuju semua ya? Oke, sekarang kita bertanya. Di situ dia tadi ada singa, ya, di situ ada singa dan keluarganya yang bahagia. Nah, singa kira-kira mau makan apa? Hewan lain. Ya, di sini misalnya ada apa? Ada zebra ya? Ada zebra. Nah, zebra makan apa? Makan rumput. Ya kan? Kalau tidak ada rumput, apakah singa bisa makan? Iya. Kenapa? Karena zebra. Oke, berarti apakah mereka membutuhkan matahari? Ya, secara tidak langsung ya. Iya, secara tidak langsung gitu. Jadi intinya semua makhluk hidup yang ada di bumi itu dia membutuhkan matahari. Meskipun ada yang langsung dia memanfaatkan sinar matahari, ada yang tidak langsung. Karena hewan seperti kita tidak mungkin kita berjemur di bawah sinar matahari kemudian langsung full charge ya. Karena kita tidak bisa melakukan proses apa? Fotosintesis. Nah, tadi kan energi dari cahaya matahari diolah oleh apa? Oleh tumbuhan. Kemudian lalu proses apa? Fotosintesis. Nah, kemudian kemana dia? Tumbuhan dimakan oleh hewan-hewannya apa contohnya? Jerapah. Lalu ya boleh jerapah. Lalu apa lagi? Bagian di situ ya. Lalu dimakan oleh yang tutup. Nah, ini energi berpindah kan dari matahari tadi kemudian ke rumput, kemudian ke zebra, dari ke singa, karena berpindah-pindah. Nah, itulah yang disebut sebagai aliran energi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Aliran energi. Oke, nah setelah pertemuan ini kalian diharapkan mampu menjelaskan hubungan hukum termodinamika 1 dan 2, kemudian mengidentifikasi tingkat trofik pada suatu ekosistem. Jadi kalau kalian mungkin jalan-jalan ke taman nasional atau apa, kalian bisa tahu, oh ini trofiknya ini gitu. Kemudian membedakan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian menjelaskan hubungan produktivitas primer dan sekunder. Kemudian juga menjelaskan piramida ekologi dan aliran ekologi itu hubungannya seperti apa. Yang terakhir adalah menganalisa perubahan aliran energi di suatu ekosistem ketika salah satu komponennya itu hilang. Kan di dalam ekosistem itu komponen-komponennya kan tidak stabil ya. Pasti akan ada natalitas, mortalitas, migrasi. Nah, ketika terjadi semua peristiwa itu, kira-kira apa yang terjadi pada aliran energi dalam ekosistem tersebut? Ya, kurang lebih seperti itu yang harus kalian kuasai pada pembelajaran kali ini. Nah, kalian masih ingat hukum termodinamika 1? Lupa, apa? Nah, itu sebenarnya sudah dipelajari pada waktu kalian SMA ya, kalau kalian mendapat mata kuliah fisika. Nah, sebenarnya aliran energi yang ada di ekosistem itu dia mengikuti aturan dari hukum-hukum fisika. Di mana yang pertama adalah hukum termodinamika 1 ya. Bisa kalian lihat di situ. Nah, hukum ini mengatakan energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Jadi dia hanya berpindah dari organisme satu ke organisme lain. Dia hanya berpindah bentuknya. Misalnya dari sinar matahari itu disebut energi apa? Energi cahaya. Energi cahaya kemudian oleh tumbuhan dia diubah menjadi energi apa? Kimia, betul, diubah menjadi energi kimia. Tumbuhan diubah menjadi matahari. Ini berupa foton ya.
diubah melalui proses fotosintesis menjadi energi kimia. Lalu rumput dimakan oleh jerapah, zebra, gajah. Nah, ini kan juga masih dalam bentuk energi kimia. Jadi dia berubah bentuk dari cahaya kemudian ke kimia kalau dalam proses kimia. Jadi dia hanya berubah bentuknya saja, berpindah-pindah. Dia tidak bisa dimusnahkan. Ada yang tahu artinya tidak bisa dimusnahkan? Tidak bisa hilang ya. Jadi dia tetap seperti itu. Tetap jumlahnya tetap, tidak berkurang di semesta ini ya, tidak berkurang, tidak juga bertambah. Itulah yang dimaksud dengan hukum termodinamika 1. Nah, kemudian saya ingin bertanya pada kalian, ini gambarnya lagi ya. Kira-kira kalau kalian memakan rumput, apakah energi yang kalian simpan itu, misalnya kalian memakan rumput 1000 kalori, apakah energi yang sampai yang kalian simpan itu akan 1000 kalori atau tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena mungkin ada energi yang dikeluarkan ketika mengonsumsi kalori itu. Ya, jadi benar ya Anneli. Di sini ketika energi itu berpindah dari satu organisme ke organisme lain atau berpindah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya, itu dia tidak akan jumlahnya tidak akan sama, dia akan berkurang. Dalam ekosistem, dalam ekologi, ketika energi itu berpindah dari satu organisme ke yang lainnya, dia akan berkurang. Untuk apa? Untuk proses metabolisme tubuh. Misalnya kalian makan kamu 1000 kalori, tapi kalian kan juga mengunyah, ya kan? Kalian bernapas, kalian melakukan pencernaan, kalian mungkin berbicara, belajar, dan semuanya itu membutuhkan energi. Sehingga energi yang sampai ke tingkat profit di atasnya itu hanya sebesar 10%. Jadi kalau misalnya kalian makan kangkung 1000 kalori, yang bisa kalian simpan berapa kalori? 100 kalori. Seperti itu ya. Itulah sebabnya kenapa jumlah organisme pada tingkat profit paling atas itu lebih sedikit daripada yang di bawah. Energi tadi yang hilang sebesar 90% tadi, dia tidak hilang percuma saja, dia kembali ke alam. Beberapa mungkin sampai ke luar angkasa ya. Nah, kalau tidak sampai keluar angkasa berarti dia fungsinya di dalam bumi, di atmosfer bumi, fungsinya untuk menghangatkan bumi. Nah, hilangnya energi-energi yang tadi yang dikeluarkan oleh organisme itu disebut sebagai entropi ya. Jadi energi itu menjadi tidak teratur, susah dikendalikan, tidak bisa disimpan. Contohnya kalau kalian memanaskan segelas air, apakah air itu akan panas terus? Tidak ya, air itu akan hilang, akan pergi. Jadi energi panas itu dia akan menyebar ke lingkungan. Kecuali kalian avatar, kalian bisa terus mengendalikan agar itu panas ya, agar tidak terjadi entropi. Nah, itulah hukum termodinamika 2 ya, yang bunyinya adalah seperti ini. Setiap perpindahan energi antar tingkat trofik selalu disertai kehilangan energi dalam bentuk panas atau entropinya meningkat, energinya tadi tidak bisa disimpan, susah dikendalikan. Akibatnya aliran energi dalam ekosistem bersifat searah dan hanya sekitar 10% energi yang berpindah ke tingkat trofik selanjutnya. Nah, angka 10% ini bukanlah angka mutlak ya. Cuma kalau dalam penelitian dia di rata-rata itu ternyata adalah 10% yang bisa naik ke trofik selanjutnya. Tetapi pada setiap organisme itu berbeda. Mungkin bisa 5%, mungkin bisa 20%. Kita banyak sekali hewan ya yang sudah dikasih nama. Nah, ada yang bisa menuliskan hubungan dari hewan-hewan atau organisme yang ada di situ. Siapa kira-kira yang bersedia? Oh ya, nanti ya satu-satu dulu ya. Mixella ini. Jadi bapaknya kan luas, ada lagi satu orang lagi. Mungkin yang cowok ya, katakan ini paling gitu sendiri, beda sendiri. Mau gambarin sih di Tulis aja namanya ya. Di sini loh, boleh. Atau mau di dalam.
Mungkin teman-teman yang di sini juga bisa menggambar di bukunya masing-masing. Oke, thank you. Aman. Sudah cuma satu itu aja. Ulang. Sudah, thank you. Terima kasih. Nah, hubungan seperti ini tuh disebut apa? Ya, hubungan seperti ini disebut sebagai rantai makanan. Ya, jadi rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lainnya melalui proses makan dan makan. Tapi apakah ular cuma memakan tikus? Tidak ya, dia akan mungkin memakan kata burung ya kan? Nah, kemudian beberapa makanan sebagai jaring-jaring. Nah, sekarang Rinci pengen kalian menerapkan apa yang sudah kalian pelajari tadi dalam studi kasus ya, untuk menganalisis sebuah kasus nyata yang ada di kehidupan ini. Nah, Rinci pengen kalian membagi menjadi 3 kelompok. Silakan. Oke, sekarang di depan ini adalah kasusnya. Jadi silakan dilihat. Nanti sudah bagikan kertas kepada kalian itu, ada di situ. Nah, kemudian di kertas itu juga ada pertanyaan panduan. Jadi silakan dikerjakan bersama teman-teman ya. Kalau ada yang bingung, misalnya pertanyaannya susah atau gimana, boleh ditanyakan ya. 10 menit ya, sudah selesai semua? Sudah, Oke, gampang kan? Karena tadi sudah belajar. Oke, kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Oke, kelompok 1 ya. Nanti tolong kelompok yang lainnya, misalnya ada jawaban yang tidak sama atau sanggahan atau tambahan, boleh langsung ya, langsung diomongkan. Oke, silakan. Ini ya kalau begitu video. Ini mau langsung dijawab sih. Iya langsung ya. Jadi saat ini kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Nomor pertanyaan, bagaimana posisi elang, ular, katak, dan tikus dalam tingkat profit ekosistem tersebut. Nah, di sini kita bahas terlebih dahulu dari hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, sebelum dihilangnya elang, rantai makanan berjalan dari padi ke tikus, kemudian ke ular, kemudian ke elang. Nah, setelah elang menghilang, ular menjadi predator puncak sementara. Jadi pada tahap itu ular akan menjadi predator puncak sementara. Kemudian populasi tikus tetap meningkat drastis karena kontrol dari burung hantu juga berkurang. Mungkin sekian untuk jawaban dari soal nomor 1 dari kelompok A. Oke, lanjut nomor 2 mungkin. Untuk nomor 2 akan coba kami gambarkan di papan tulis. Nah, di situ kan yang akan digambarkan posisi rantai makanan yang sebelum dan sesudah hilangnya burung hantu. Nah, saya akan gambarkan untuk yang sebelum hilangnya burung hantu. Di sini kan ada elang dan burung hantu. Di tingkat yang sama karena mereka tidak saling memangsa. Kemudian mangsa dari elang dan burung hantu ini ada tikus dan katak.
Nah, dari sini kan tikus, di situ ada padi, nah tikus makan padi. Nah, pada gambar ini masih akan seimbang antara produsen dan konsumen. Masih akan tetap seimbang posisinya. Nah, ketika burung hantu ini hilang, maka tingkat populasi dari tikus dan katak ini akan meningkat karena yang memakan tikus dan katak ini hanya elang, sudah tidak ada kehadiran dari burung hantu. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan dari teman-teman. Apakah ada sanggahan ataupun tambahan? Ada yang mungkin hasilnya tidak sama untuk nomor 1 dan nomor 2? Aman ya. Di situ posisi elang, ular, katak, dan tikus sudah dijelaskan oleh kelompok bahwa ketika burung hantu tidak ada, maka yang menjadi konsumen UKA adalah elang. Begitu. Nah, kalau dua-duanya tidak ada, misalnya, berarti apa yang terjadi? Kalau dua-duanya tidak ada, berarti populasi konsumen pertama ini dia akan meningkat. Maka dari itu ketika tikus terutama dia meningkat drastis, dia akan merusak apa? Padi, merusak lahan pertanian sehingga menyebabkan masalah bagi petani. Baik, demikian penjelasan dari hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, berikutnya ya. Terima kasih. Baik, kita sudah sampai di akhir jam perkuliahan ya. Nanti mau memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama mengenai hukum termodinamika yang harus kalian ingat. Yang pertama adalah energi itu dia tidak akan berkurang ya. Energi itu tetap tidak bisa diciptakan, tidak bisa juga dimusnahkan. Jadi tumbuhan dia tidak menciptakan energi, dia hanya mengubah energi matahari menjadi energi lainnya yaitu energi kimia. Kemudian setiap energi itu berpindah, dia akan mengalami entropi atau energi itu menghilang karena fungsi aktivitas organisme atau fungsi-fungsi dan lain sebagainya yang bisa naik ke trofik berikutnya itu hanya sekitar 10%. Kemudian yang kedua adalah aliran energi itu mengalir hanya satu arah. Itu konsep yang harus diingat bahwa energi itu mengalir satu arah, tapi kalau materi dia bisa bersiklus. Kemudian rantai dan jaring-jaring makanan. Kalau rantai makanan itu dia sederhana ya, seperti rantai itu kan cuma satu kali ya. Cuma satu kali kaitannya, tapi kalau kalian lihat jaring-jaring nelayan itu dia saling berhubungan dan rumit. Itu sih yang perlu diingat bahwa adalah jaring-jaring makanan itu dia gabungan dari rantai makanan. Kemudian yang terakhir adalah piramida ekologi. Jadi piramida tadi kita ada beberapa jenis ya, ada piramida biomasa, piramida energi, kemudian piramida jumlah. Ya, ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Kalau tidak ada, untuk minggu depan ada tiket masuk. Karena minggu depan kita masuk ke siklus energi ya, siklus materi. Untuk tiketnya, menurut Anda apakah air, karbon, nitrogen, dan fosfor di alam suatu saat akan habis? Jelaskan alasan Anda dalam 2-3 kalimat ya. Jadi kalau minggu depan kalian tidak membawa itu, atau ketika ditanya tidak bisa menjawab, berarti kalian harus keluar dulu sampai bisa menjawab pertanyaan itu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Tadi dibuka oleh Elma, boleh ditutup lagi oleh Elma? Doa untuk selesai pembelajaran. Sebelum kita berkuliah hari ini akan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih untuk permintaan Tuhan yang menyertakan di dalam perkuliahan kami. Di dalam permohonan kami bersyukur sekali berdoa untuk segala yang akan kami. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Sekian video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.